Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Christian Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 April 2025. Kondisi dari pasar ya, ada fluktuasi di perdagangan kemarin, di mana pergerakan Bitcoin dan juga kripto yang lain lumayan mendapatkan kenaikan cepat, tapi tidak berlangsung lama, and then kembali mengalami koreksi. Hari ini hari Selasa, kita akan ada beberapa rilis data yang penting. Dari Cina akan rilis data manufacturing PMI, lalu akan ada data inflasi juga dari Indonesia ya, jam 11 pagi. Kemudian dari Uni Eropa akan rilis data CPI dan core CPI inflation ini jam 4 sore nanti. Kemudian juga dari Amerika Serikat akan ada data manufacturing PMI, manufacturing prices, kemudian job opening itu akan rilis jam 9 malam. Beberapa data tersebut sangat-sangat berpotensi untuk membuat fluktuasi pada harga dolar. Dolar akan mempengaruhi pasar yang lain. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang ada pada market. Sedikit review aja untuk data kemarin, kita dapat beberapa data seperti data manufacturing PMI dari China, di mana tren masih stabil ya untuk ekonomi di Cina. Dari manufacturing, perpabrikan, dan non-perpabrikan itu bisa dibilang lagi dalam posisi yang tidak terlalu ekspansif. Sementara dari Amerika Serikat kemarin rilis data PMI Chicago. Kemarin dolar lumayan mengalami fluktuasi, indeks dolar sedikit mengalami kenaikan 0,17% dan langsung memberikan impact terhadap beberapa aset kelas yang lain. Teman-teman, di sini aku mau informasikan beberapa berita yang penting yang mempengaruhi kondisi fluktuasi dari market kemarin. Jadi ini terkait dengan tarif pajak Donald Trump ya, yang lumayan membuat fluktuasi pada pergerakan Bitcoin. Kita lihat ya, pergerakan Bitcoin itu kemarin sempat naik sampai 84 ribuan. Tapi cuma sebentar aja, setelah itu pergerakan Bitcoin kembali mendapatkan tekanan ke 82 ribu. Jadi ini impact daripada masih terjadi semacam narasi akan kenaikan pajak pada beberapa negara oleh Amerika Serikat gitu, dan beberapa negara tersebut yang diambang kenaikan pajak ini juga akan merespon dengan sama agresifnya seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi akan terjadi perang pajak yang akan lebih melebar ke banyak negara. Jadi apapun rencana akhirnya Presiden Trump ya, itu menginginkan kebijakan yang besar dan juga sederhana. Ini mungkin berarti tindakan berakhir akan lebih luas dari rencana sebelumnya. Artinya akan lebih banyak negara yang akan kena impact daripada kenaikan tarif pajak dari Amerika Serikat. Sementara ini mereka sedang menimbang-nimbang berapa kira-kira kenaikan tarif pajak yang akan dibebankan oleh negara-negara lain. Ya, ada yang mengatakan 15%, ada yang mengatakan di range 20%. Dan kalau kita lihat juga dari berita terbarunya saat ini, pemerintahan Trump itu berencana untuk menaikkan tarif tidak hanya untuk otomotif tapi juga untuk farmasi. Yang bakalan terdampak dengan kebijakan dari Trump ini adalah beberapa negara manufacturing seperti China, negara-negara di Uni Eropa, kemudian juga dari Meksiko dan juga Kanada itu sudah pasti. Dan ini akan meluas, teman-teman, akan meluas. Sebenarnya ada rincian sih terkait dengan berapa persentase pajak yang dikenakan. Seperti untuk steel atau baja dan aluminium itu dikenakan tarif pajak kenaikan sampai 25%. Dan untuk negara-negara dari European Union, untuk goods ya, untuk bahan-bahan apa namanya, barang-barang yang dari Uni Eropa itu juga kena kenaikan tarif pajak gitu, dan ini cukup besar, teman-teman. Kemudian Kanada dan Meksiko juga dibebankan tarif pajak sampai 25%. Lalu dari China 10%, Venezuela ini juga kena secondary tariff ya. Itu. Dan responnya gimana? Responnya adalah China, Jepang, Korea Selatan itu akan join
menghadapi tarif pajak dari Amerika Serikat. Jadi ini sudah diberitakan oleh banyak media di Cina ya. Di mana kalau kita lihat dari berita memang mereka tidak mau tunduk sama kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Mereka akan melawan dan akan mengancam memberikan kenaikan tarif balik ya. Artinya ya ini adalah pertarungan tarif karena Amerika Serikat memberikan tarif untuk mereka, negara-negara ini pun juga akan memberikan tarif yang sama. Impactnya apa? Impactnya jalur ekspor impor akan sedikit mandet, permintaan tentang barang-barang itu akan semakin turun di berbagai negara. Jadi ini impactnya bakalan ke seluruh negara, sehingga perlambatan ekonomi pasti terjadi. Itu. Cina juga sudah melakukan delay untuk penjualan ya yang melalui terusan Panama. Dan ini merupakan perusahaan yang terdampak adalah perusahaan konsorsium dari BlackRock, teman-teman. Total sekitar 23 miliar US dollar ini akan melayang, ya artinya ada potensi kerugian di harga tersebut karena kebijakan dari Cina, gitu. Jadi ini udah mulai perang akan semakin meluas. Sementara itu kemarin di tanggal 30 Maret ya, itu ada Elon Musk yang melakukan pertemuan di Wiscoin di mana dia menyebutkan bahwa tidak ada rencana untuk menjadikan Dogecoin sebagai atau digunakan dalam hal melakukan efisiensi terkait dengan departemen efisiensi yang dibangun oleh Donald Trump dan juga Elon Musk ini. Gitu. Jadi penggunaan Dogecoin itu tidak ada, teman-teman. Memang pada spesifik dibuatnya meme token ini memang tidak digunakan untuk punya use case. Ya, ini hanya coin community yang memang memanfaatkan hype dari community-nya saja. Dan ini tentu saja merupakan sebuah berita negatif untuk Dogecoin. Itu. Jadi Elon Musk confirm that US government has no plan for Dogecoin. Kemudian Trump Family dikabarkan baru saja membeli salah satu perusahaan yang bergerak dalam penambangan Bitcoin. Ya, ini Eric Trump dan juga Donald Trump Jr. investing di perusahaan Bitcoin mining company yang disebut sebagai American Bitcoin. Ini merupakan sebuah merger antara two firm atau dua perusahaan seperti itu. Jadi orang-orang atau ya keluarga dari Donald Trump merambah ke industri kripto ya, teman-teman, melebarkan investasi mereka. Salah satunya juga selain membentuk project DeFi gitu, mereka juga sekarang merambah ke permainingan Bitcoin. Itu sih dari beberapa berita politik makroekonomi dan mungkin juga berdampak ya kepada ekonomi secara keseluruhan. Menurut saya sih dari berita-berita tersebut ini akan semakin panas. Ingat besok tanggal 2 April itu akan ada Donald Trump yang menyampaikan terkait dengan kepastian apakah mereka akan menerapkan kenaikan tarif pajak lagi untuk beberapa negara seperti China, Venezuela, terus juga negara-negara di Uni Eropa. Itu akan kita nantikan. Teman-teman, dari beberapa berita yang lain adalah US Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan outflow ya. Begitu juga dengan Ethereum, ini juga masih diambang-ambangi outflow yang terjadi pada market. Secara overall sih minggu lalu kita cukup positif, di mana investor ada banyak yang masuk ya ke produk Bitcoin Spot ETF. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena setelah closing weekly time frame pada hari Senin kemarin itu langsung terjadi outflow yang lumayan signifikan kembali. Artinya adalah banyak investor kembali yang negatif terhadap masa depan dari Bitcoin. Artinya punya perspektif yang negatif. Ya, belum terlalu optimis sehingga mungkin movement untuk rally pada market cenderung masih belum bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian ada juga beberapa altcoin yang akan ada unlock, ada SUI akan ada unlock sekitar 2%, waspada dengan volatilitasnya. Zeta unlock 6%, ini cukup besar. Kemudian di YDX ada unlock 1%-an something. Kemudian ada W token, ini unlock 47%. Hati-hati teman-teman, unlocknya sekitar 2 hari ke depan. Kalau teman-teman ada pegang W ya, atau
apa namanya, Worm itu. Kemudian juga ada Ethena. Ini juga ada unlock 0,77% dalam 1 hari ke depan. IOTA juga ada unlock 0,41%. Eigenlayer juga ada unlock 0,53%. Beberapa yang lain adalah One Inch, Kaspa, Move, itu juga akan ada unlock dalam seminggu ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pegang token-token tersebut, ya akan ada sedikit pressure untuk market. Itu kemudian dari data yang lain adalah crypto kalender untuk bulan April. Ada beberapa berita penting ya. Kita lihat aja dari tanggal 1 ada job opening akan rilis. Kemudian ada regulatory tariff against Amerika Serikat dari Uni Eropa. Ini juga akan memanaskan pasar, teman-teman. Terus juga akan ada Fed QT slowdown. Oke, kemarin ya suku bunga. Terus juga ada Loom yang akan delisting dari Upbit, lalu Sui akan ada unlock, tadi sudah. Libertarian Day, tarif announcement dari Amerika Serikat besok, ya ini penting banget. Kemudian juga ada, ya ini terkait dengan tarif, besok tanggal 2 itu sangat harus hati-hati untuk teman-teman. Selain itu juga ada Fed Chairman Jerome Powell akan speech tanggal 4 April. Lalu ada data unemployment, non-farm payroll tanggal 4 April. Solana akan ada unlock tanggal 7 April nanti. Ya itu sih beberapa rilis data yang akan kita dapetin. Buat informasi lebih lanjut tentang crypto calendar, nanti aku akan share juga di komunitas Telegram. Atau teman-teman bisa langsung update di Twitter ya, Layer GG. Bisa di follow. Michael Saylor kemarin mengatakan pembelian Bitcoin, teman-teman. Kini strategi atau Michael Saylor itu sudah menguasai sekitar 22.000 ya Bitcoin. Ini hampir 2 miliar Bitcoin sudah dibeli gitu. Ini dilakukan sebelum Amerika Serikat menetapkan tarif pada tanggal 2 besok. Jadi mereka borong Bitcoinnya dulu gitu. Gimana teman-teman, sudah ada yang borong Bitcoin atau masih menunggu Bitcoin turun ke harga yang lebih rendah gitu. Jadi ya kita lihat memang dari kondisi saat ini market memang masih cenderung negatif ya. Tapi kalau kita lihat dari tracknya Michael Saylor, itu dia aktif melakukan DCA. Tidak peduli harga Bitcoin lagi turun ataupun lagi naik, DCA sudah menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Michael Saylor karena dia sangat percaya sama fundamental Bitcoin dan berencana untuk hold Bitcoin dalam jangka waktu yang panjang. Jika teman-teman punya rencana juga hold Bitcoin jangka waktu yang panjang, menurut saya bisa diikuti sih cara dari Michael Saylor. Kemudian nggak mau ketinggalan nih, Mara Digital Holding ya, atau ini adalah salah satu perusahaan mining dari Amerika Serikat, yaitu Marathon Digital. Itu dia membeli Bitcoin juga, teman-teman. Dia jual sekitar 2 miliar sahamnya untuk beli Bitcoin di perdagangan kemarin. Jadi ini menunjukkan bahwa udah mulai aktif ya perusahaan-perusahaan mining melakukan akumulasi pada Bitcoin. Sebuah berita yang bagus. Kemudian juga waspada ada Crocodilus malware. Ya, ini adalah malware atau virus gitu untuk Android yang menyerang crypto wallet. Jadi teman-teman hati-hati, ini sudah merebak di negara Turki dan juga Spanyol terkait dengan virus baru ini. Jadi pada intinya adalah hati-hati kalau teman-teman login ke wallet ya. Apalagi teman-teman install aplikasi-aplikasi tidak jelas gitu. Ini khususnya bagi teman-teman yang suka nyari airdrop, biasanya kan ada tuh beberapa project disuruh install aplikasi. Itu hati-hati karena jangan sampai wallet dari MetaMask kalian, Trust Wallet atau mungkin juga Toncoin Wallet itu semua tergerus asetnya karena malware tersebut. Begitu juga kalau teman-teman ada login di browser dengan extension ya, itu juga hati-hati karena serangan malware itu bisa saja terjadi, bisa menggerus aset kripto kalian. Emas berada dalam all time high, teman-teman. Buat teman-teman yang bingung beli emas di mana, ada banyak pilihan dan banyak juga teman-teman yang mengatakan, wah kalau beli emas fisik sekarang emas fisik juga banyak yang palsu. Ya, ya benar juga sih. Jadi hati-hati aja. Kalau buat alternatif di market kripto bisa pertimbangkan ada beberapa project kripto yang
di-pack dengan emas ya. Ada Tether Gold atau XAUT. Ini menurut saya lumayan recommended ya, karena Tether itu salah satu perusahaan di market kripto yang sangat kuat, market cap-nya sangat besar, penyedia stablecoin USDT yang sangat terkenal. Itu dan produk dari XAUT ini bisa teman-teman dapetin di OKX, BitGet, Maxi, Get.io, Bitfinex, BingX, kemudian Bitmart, Lbank, dan beberapa crypto exchange lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen untuk beli emas bisa langsung ke XAUT ya, nggak perlu teman-teman stok emas, nggak perlu teman-teman melakukan pembelian emas secara fisik. Teman-teman bisa beli emas secara digital atau koin kripto yang di-pack langsung dengan emas. Itu yang paling rekomend menurut saya adalah XAUT. Kemudian yang kedua adalah PEXG ya. Ini punyanya Paxos, teman-teman. Paxos itu perusahaan stablecoin juga dulunya ya, yang mungkin teman-teman tahu BUSD atau Binance USD itu dikeluarin oleh Pax ya. Paxos, tapi sekarang udah nggak beroperasi. Nah, kenapa saya lebih rekomen untuk Tether? Karena Tether ini secara market cap dia lebih besar. Yang kedua, secara harga dia itu lebih stabil dibandingkan dengan Pax Gold. Kalau kalian lihat secara harga, Tether lebih mahal ya, 52.700-an rupiah. Sementara dari Pax Gold itu sekitar 52.400. Ya memang nggak signifikan banget perbedaannya, tapi keduanya cukup rekomen. Tapi kalau teman-teman tanya di antara dua ini, saya lebih pilih ke Tether gitu. Dan Pax Gold juga bisa teman-teman beli di Binance, kemudian Bybit, BitGet, Maxi, Get.io, dan beberapa crypto exchange lainnya gitu. Jadi buat yang tertarik untuk daftar exchange tersebut, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, gold new all time high, dan probably ketika situasi ekonomi tidak pasti seperti sekarang ini, gold masih akan menjadi pilihan. Jadi masih akan berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikan. Itu. Sementara itu indeks dolar masih cukup strong, pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan masih under pressure meskipun kemarin ada berita naik ya, ada sedikit kenaikan mungkin karena dari Michael Saylor dan juga Marathon Digital itu membeli Bitcoin. Itu menyebabkan kenaikan jangka pendek pada Bitcoin, tapi ternyata nggak berlangsung lama ya teman-teman. Dan untuk saat ini pergerakan dari Bitcoin masih bergerak sideways. Kita belum melihat konfirmasi Bitcoin ini bakalan masuk bearish kecuali dia mampu menembus level 77.000 sampai 76.000 sebagai area level support kuat untuk Bitcoin. Overall kita bisa melihat pergerakan Bitcoin ini masih dalam posisi uptrend yang berada di area support. Ya, cukup dilema juga. Kalau dibeli berpotensi harganya bottom, kalau tidak dibeli ya itu teman-teman, kalau tidak dibeli bisa saja juga harganya mengalami penurunan. Jadi semuanya ada risikonya masing-masing, tapi yang paling pasti adalah kalau teman-teman cicil Bitcoin di harga sekarang, bisa tengok di level 77.000, 76.000 ya. Kalau dia jebol dari level tersebut, mungkin bisa lanjut turun sampai 70 ribuan, even bisa di bawah level tersebut. Gitu. Jadi ada resiko. Makanya perlu untuk manage ya. Artinya melakukan pembelian secara berkala saja. Itu lebih safe karena kita bisa dapat harga yang average atau harga rata-rata gitu. Dari saya sih untuk Bitcoin sementara ini masih belum terlalu menarik ya bagi saya. Secara movement pergerakan Bitcoin ini masih belum ditunjang oleh smart money. Jadi itu alasan kenapa saya merasa belum tertarik untuk melihat Bitcoin di posisi sekarang. Meskipun potensi bullish ada ya, tapi potensi penurunan pun juga ada. Kemarin juga Bitcoin sudah menunjukkan rejection yang cukup kuat di kisaran level 88.000 dan sepertinya di posisi saat ini Bitcoin masih wait and see menunggu kebijakan tarif pajak besok gitu. Jadi mungkin besok akan ada pergerakan yang lebih clear pada Bitcoin. Kalau mungkin kebijakan pajaknya menguntungkan atau lebih baik dibandingkan ekspektasi market, bukan tidak mungkin pergerakan Bitcoin bisa rally gitu. Karena kalau kita lihat dari movement Bitcoin juga, sebenarnya Bitcoin di posisi harga sekarang ini udah nggak beres-beres amat ya.
dia udah mulai bisa mempertahankan harganya di kisaran range 78.000 sampai dengan 88.000. Jadi udah mulai stabil sebenarnya untuk Bitcoin. Tinggal kita nunggu movementnya aja kapan dia mau naik. Seperti itu. Itu sih dari saya buat Bitcoin ya. Jadi kalau dibilang bearish banget sama Bitcoin, saya udah nggak bearish-bearish amat. Cuma kalau dibilang bullish pun juga belum ada indikasi yang kuat untuk Bitcoin rally gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Bitcoin dominan sementara ini sih masih kuat ya. Jadi untuk altcoin saya sendiri belum lirik lah. Ini masih banyak altcoin yang turun lumayan signifikan dalam beberapa waktu terakhir karena bearish market gitu. Paling saya cukup happy aja karena sudah sempat beli gold ya, yang mana sekarang meskipun kenaikannya belum tinggi-tinggi banget dan nggak se ekstrim kripto, tapi saya melihat lebih stabil aja sih untuk portfolio. Itu sih untuk support bisa diperhatikan level 77.000 sampai 76.000 ya. Andai kata Bitcoin turun ke level tersebut, level tersebut adalah level supportnya berpotensi untuk mantul balik dengan area resistance sekitaran level 88.000 untuk resistance pertama. Level resistance kedua adalah di 92 ribuan. Oke deh gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja guys. Akhir kata saya Andre. Makasih.